Ya baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Brili Saputra Ujuratu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi dan mewakili teman-teman saya dari kelompok 1, yaitu kelompok analisis marketing mix pada sebuah usaha. Oke, langsung saja. Marketing mix atau bauran pemasaran, tujuan utama dari pemasaran adalah membuat pelanggan menyadari produk yang dijual dan membelinya. Jadi marketing mix atau bauran pemasaran adalah kumpulan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membuat konsumen membeli produk yang kita pasarkan begitu. Marketing mix biasanya mengacu pada himpunan 4P, di mana 4P ini yaitu produk, price, dan promotion, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi atau iklan. Seperti namanya, ini memang campuran dari banyak alat pemasaran taktis. Peran eksekutif pemasaran adalah mempersiapkan kombinasi yang tepat untuk menghasilkan sinergi yang sangat baik antara produk dan pelanggan. Faktor penentuan marketing mix adalah marketing mix untuk setiap produk akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini mencakup faktor-faktor yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau berkaitan dengan suasana dalam perusahaan, seperti sifat produk, tahapan produk dalam siklus hidupnya secara keseluruhan, persediaan dana, dan tujuan perusahaan. Faktor kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini berkaitan dengan faktor di luar organisasi atau di luar dari perusahaan, seperti tingkat persaingan, efisiensi saluran, perilaku membeli konsumen, dan kontrol dari sisi pemerintah. Elemen dari marketing mix 4P yaitu yang pertama produk. Produk adalah jantung dari marketing mix. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Tanpa satu produk, yang namanya harga, promosi, atau tidak akan ada, karena dari semua elemen 4P, produk adalah elemen yang paling berperan penting dalam sebuah marketing mix atau bauran pemasaran. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Keputusan penetapan harga harus diambil dengan sangat hati-hati, karena ini adalah bersifat pedang bermata dua, atau bisa saja merugikan kita atau bisa juga menguntungkan kita. Begitu juga dengan timbal balik dengan para konsumen. Yang ketiga, promosi salah satu strategi pemasaran 4P ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Yang pertama, memberitahu calon pelanggan tentang sebuah produk yang kita jalankan, dan yang kedua ialah membujuk mereka untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, place atau tempat adalah di mana berbagai kegiatan yang dilakukan produsen untuk menjadikan produk dan menjajakan produk yang dimiliki, yang dimana tempat ini harus memberikan kenyamanan kepada konsumen. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah yang sangat strategis, menyenangkan, dan efisien. Analisis marketing mix pada sebuah usaha. Produk yang akan kami gunakan sebagai objek analisa adalah usaha bakso. Usaha bakso yang kami datangi adalah Bakso Batu Kepala Biji, atau kita bisa tahu bahwa di tempat usaha bakso ini di Jalan Pahlawan nomor 18, Nonjula, di depan cabang masuk Pantai Batu Kepala. Itu sekedar pemberitahuan untuk tempat penjualan bakso tersebut. Produk ini, dalam konteks ini, produk utama yang dijual adalah bakso dengan 3 varian rasa. Yang pertama bakso biasa, yang kedua bakso telur, dan yang ketiga bakso mercon. Dimana memang banyak yang menjual produk yang sama, namun menurut pemilik usaha bakso ini, yang membedakan baksonya dengan yang lain ialah bumbu-bumbu dan sausnya, sehingga banyak pelanggan yang ketagihan dan memilih untuk terus kembali dan merasakannya. Dan yang kedua,
price atau harga menurut penuturan pemilik usaha sendiri. Harga yang ditetapkan dari awal sampai sekarang sering mengalami perubahan, ada kalanya naik dan ada saatnya turun. Semuanya tergantung pada harga bahan baku yang digunakan oleh pengusaha bakso tersebut. Pilih satu tempat. Dari segi tempat usaha sendiri, menurut kami pemilihan tempatnya sendiri sangat strategis, di mana pengusaha ini memilih lokasi di depan cabang masuk Batu Kepala seperti yang saya sudah sampaikan pada awal tadi, di mana tempat usahanya didirikan di tempat yang mana banyak terjadinya arah lalu lintas dan orang banyak, sehingga memudahkan pelanggan melihat jika di tempat itu ada sebuah tempat usaha bakso. Jadi bagi teman-teman atau siapapun yang ingin membuka usaha bisa melihat contoh dari penelitian kami tersebut. Terus yang keempat, promotion atau promosi yang digunakan pemilik ketika awal dimulainya usaha itu dengan menyebarkan brosur-brosur, dan sampai sekarang pun masih dilakukan dengan cara membuat iklan di media sosial seperti media Facebook, WhatsApp atau lain sebagainya. Ini bagian dari rekomendasi kami, yaitu ada beberapa foto yang kami ambil sebagai rekomendasi agar teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa. Oke, sekian dan terima kasih.